alhamdulillah ya. Ustadz udah datang nih teman-teman gitu ya. Kalau gitu kita tanpa Waalaikumsalam berpanjang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. Oke, Nah, Ustadz apa kabar Ustadz? alhamdulillah baik. Insya Allah. Dingin. Alhamdulillah Hah? baik. Oh ya, BTW ini kameranya masih terbalik ya? Belum ada rotate. Mohon maaf ya teman-teman dari tadi. Bentar, di mana ya filmnya? Oke nih, dan Nah, oke, alhamdulillah ya teman-teman masih cuacanya masih cerah-cerah mendung gimana gitu ya. Ya, semoga teman-teman hatinya nggak mendung ya. Semua cerah gitu ya. Oke, kita mulai aja agenda kita dengan baca taus, basmalah dan juga salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman sebelumnya juga perkenalkan ya, saya Abian Jeridan, saya alumni dari UI gitu, Fakultas MIPA, jurusan Fisika, peminatannya kedokteran nuklir, fisika medis. Gitu. Di sini bersama teman-teman Gadat bersama gitu di di tim mentor dan kepesertaan gitu teman-teman. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi gitu, barangkali kita langsung masuk ke materi Ustadz Fahmi Aziz gitu. Beliau juga alumni UI teman-teman, UI tapi cabang Madinah ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Maksudnya Universitas Islam Madinah teman-teman gitu ya. Ya, oke, kalau gitu mungkin teman-teman udah penasaran. Tapi sebelum mulai Ustadz gitu, kemarin sempat ada tuh teman-teman yang memberikan insight gitu ya Ustadz di SG Story itu IG Story ya SG Story. IG Story itu surat Alfil ini surat Madani ya Ustadz gitu. Mungkin karena kemarin dengerin seperti itu Ustadz. Nanti mungkin disampaikan dulu ya Ustadz. Apa benar itu surat Madaniyah atau sebenarnya Makiyah gitu. Gitu Ustadz. Mungkin nah, Makia, Makia, dipersilakan. sahih, Makia. Nah, betul. Oke Ustadz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam karunia dan nikmat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan juga para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Fil, yang mana surat Al-Fil adalah surah Makkiyah. Nah, sahih. Nah, saya salah kemarin. Nah, bukan Madaniyah tapi apa? Iya, tolong direvisi. Apa? Yani bittifaq, sahih, dengan kesepakatan tanpa perselisihan di antara para ulama ini. Oh, surat tersebut kenapa? Makkiyah. Nah, eh, kita kemarin sudah membahas bahwa apa namanya satu ayat, saya kita membahas ayat pertama, kemudian kita juga sudah ceritakan latar belakang terjadinya eh, lalu apa kejadian tersebut gitu ya, tragedi burung ababil. Nah, walaupun penamaannya burung ababil, ya, penamaan yang syai', penamaan yang apa, kenal luas di tengah masyarakat. Walaupun secara arti mungkin kurang tepat, tapi biarlah kita namakan burung ababil gitu ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran hanya tayran, tayr, hanya burung saja. Nah, eh, kita tahu bahwa kejadian tersebut kemarin disebutkan apa sebagai irhasat, bagi salah satu irhasat. Baik. Apa itu irhasat? Irhasat itu adalah suatu kejadian yang mengawali nah, tanda-tanda kenabian. Suatu kejadian yang terjadi di luar kebiasaan. Namanya irhasat dari kata arros, arros, nah,
yang maknanya itu asfalul jidar, bagian bawah dari tembok. Itu disebutkan di dalam kitab tafsir. Sehingga apa? Irhasat ini sebagai awal permulaan daripada apa? Tanda-tanda akan munculnya seorang nabi. Dan benar, kejadian tersebut terjadi yakni beberapa hari saja sebelum lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam rangka mengagungkan, dalam rangka mengagungkan kota Makkah, yang mana kota Makkah ini tempat lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikanlah itu kejadian tersebut sebagai tanda yakni keagungan beliau. Yani dengan adanya kejadian tersebut menunjukkan keagungan Mekah dan juga keagungan Nabi terakhir yang dilahirkan di situ. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini menjadi tempat kita untuk bertafakur, tempat kita untuk bertadabbur, memikirkan betapa agungnya ajaran Islam ini, memikirkan betapa mulianya ajaran Islam ini. Kenapa? Karena dari awal kelahirannya pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjaganya. Tidak hanya menjaga ajarannya, tapi menjaga orang yang akan mengajarkan ajaran tersebut. Bahkan menjaga tempat orang yang akan mengajarkan ajaran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sarraha dengan tasrih berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang akan niscaya menjaganya. Allah menjaga agama ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga orang yang menyampaikannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tidak hanya itu, menjaga tempatnya. Menjaga tempatnya. Jadi memang agama Islam dari awal kemunculannya nampaklah begitu jelas. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengagungkan dan menjaga agama ini. Baik. Kita lanjut ke ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Baik, ana belum ini kan. Baik. Kelihatan ya? Kelihatan ya layarnya? Dia ini masih belum. Oke. Dia kelihatan ya? Baik. Dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sebagaimana ayat pertama yang diawali dengan kata alam, alam. Maka sama seperti ayat sebelumnya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan kata alam. Hamzahnya hamzatul istifham, lamnya lam untuk nafi, adatun nafi. Maka nafi ketemu nafi, negatif ketemu negatif jadinya positif. Sehingga alam walaupun itu istifham tapi dia fi quwwatin nafi, punya kekuatan yang semisal dengan penegasian, sehingga negasi jadi negasi, negasi tambah negasi jadi positif, sehingga kata selanjutnya yaitu yang tadinya dinegasikan itu al-manfi jadi musbat, sehingga ja'ala itu menjadi sabit atau menjadi teguh, sehingga maknanya
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maknanya apa? Ja'ala kaidahum fi tadlil. Nah, ja'ala kaidahum fi tadlil itu sungguh telah menjadikan apa? Kaidahum. Aha, perbuatan mereka, tipu muslihat mereka fi tadlilin di dalam kesia-siaan. Nah, jadi apa bentuk pertanyaannya bukankah kami bukankah telah dijadikan bentuk pertanyaan itu ini lit takrir qarrara yuqarriru takriran untuk penegasan pengukuhan sahih alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tayyib. Kemudian perhatikan kata kaidun. Al-kaid. Naam, alam yaj'al kaidahum. Tayyib. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, kaid itu maknanya adalah niatan buruk. Naam. Niatan buruk terhadap orang lain tapi dilakukan secara sembunyi. Naam. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, makanya di terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari kata kait adalah tipu muslihat. Nah, makidah, tipuan. Sahih? Orang kalau terang-terang, ya ini bukan tipuan. Tipuan itu karena sembunyi-sembunyi. Sahih? Kalau terang-terang namanya jujur. Transparan. Nah, kait adalah lawan dari itu. Baik. Lalu, mengapa digunakan kata kait? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yaj'al kaidahum? Bukankah kami telah menjadikan tipu muslihat mereka? Nah, jadi kenapa digunakan kata tipu muslihat padahal penyerangan mereka itu bukanlah sesuatu yang terang-terangan. Padahal penyerangan mereka itu padahal penyerangan mereka itu adalah hal yang terang-terangan. Sahih? Ini al-kaid di sini maksudnya alam yaj'al kaidahum. Bukankah kami telah menjadikan tipu muslihat mereka? Kaid di sini apa? Yaitu penyerangan Ka'bah. Sahih? Penyerangan Ka'bah dilakukan dengan cara terbuka-buka. Lalu kenapa Allah menjadikan yang terbuka itu sebagai sesuatu yang tersembunyi? Maka di sini para ulama menafsirkan apa? Yaitu kait di sini merujuk kepada apa yang ada di dalam hati mereka daripada apa kedengkian mereka terhadap bangsa Arab. Karena mereka memiliki Ka'bah, no? Karena mereka memiliki Ka'bah sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. No? Sehingga mereka mendapatkan kemuliaan, orang-orang seluruh jazirah Arab datang ke mereka. Kemudian juga dengan datangnya mereka muncullah pasar-pasar, hiduplah ekonomi. Makanya orang Arab itu, orang Mekah itu terkenal dengan perdagangan. Karena yang datang ke Mekah itu tidak hanya daerah-daerah sekitar, namun bahkan dari negeri Yaman, dari negeri Syam, dari Najd, dari mana-mana. Sehingga mereka datang ke sana membawa barang khas mereka, lalu terjadilah perdagangan di situ. Baik, dengan adanya Ka'bah ini menjadi keuntungan tersendiri bagi bangsa Arab. Selain diakui secara keagamaan, diakui juga secara politik, diakui juga secara ekonomi, nah, seluruh aspek. Sehingga apa? Abraha ingin menghilangkan hal itu dari kota Mekah, lalu mengalihkannya dan memindahkannya ke Yaman. Jadi awalnya karena kedengkian. Nah, inilah yang apa dikatakan kait, keinginan untuk mengalihkan, atau ingin merusak Ka'bah itu, lalu mengalihkan keramaian yang ada di kota Mekah menuju ke kota Yaman. Inilah kaitnya, yang akhirnya apa berujung kepada suatu perbuatan yang sifatnya hakiki, perbuatan yang sifatnya nyata, yaitu penyerangan kota Mekah. Nah,
Kemudian apa? Kata tadlil. Penggunaan kata tadlil. Sahih? Baik. Eh, di dalam kata tadlil, nah, eh, para ulama di sini, di dalam kata tadlil, pertama kita bahas dulu tentang makna tadlil. Nah, tentang makna tadlil. Di mana tadlil eh, masdar dari kata dhallala. Sahih? Dhallala yudhallilu tadlilan. Nah, uh, Al-Imam Ar-Razi mengartikan, menafsirkan tadlil dengan apa? Apa? Ini dhallala kaidahu idza ja'alahu dhallan da'ian. Nah, menjadi apa? Dhallala kaidahu yaitu apa? Mentadlilkan. Sahih? Mentadlilkan yaitu dal apa makna dal aslannya ini? Dal ini hilang, nah, ini menghilangkan apa? Kaidahu, tipu muslihat mereka idza ja'alahu dalan, apabila menjadikannya apa? Dalan, barang yang hilang, da'ian. Nah, terputus sia-sia. Nah, sehingga apa? Jadi makna tadlil apa? Yani tadyi' wa ibtal. Ini apa? Eh, hilang, sesat, sia-sia, makna-makna yang serupa dengan itu. Itu adalah makna dari kata tadlil. Walaupun apa tadlil itu kalau dibahasakan ke Indonesia itu imbuhan pean, nah, penghilangan, nah, eh, apa? Jadi taf'il, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wazan seperti itu untuk imbuhan pean ini. Lalu di sini disebut tadlil, maka pe ketika dol itu artinya adalah hilang atau sesat, nah, maka penyesatan atau penghilangan maknanya seperti itu secara harfiah. Tapi makna di sini dari kata tadlil, sebagaimana tadi sudah dijelaskan adalah apa? Hilang, nah, atau sia-sia atau batal dan makna-makna yang serupa. Nah, jadi apa? Maksud dari apa menyesatkan itu menjadikan dia sesat, menyanyiakan maksudnya menjadikan dia sia-sia, maksudnya seperti itu. Jadi apa? Fitadlil menjadikan tipu muslihat mereka sia-sia. Nah, kemudian apa? Uh, di dalam nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah apa? Doanya orang-orang kafir, melainkan fi dhalal, melainkan berada di dalam kesia-siaan. Yani semisal dengan itu. Nah, baik. Kemudian makna daripada eh, apa ayat ini yaitu kenapa kok disebutkan kata tadlil? Kenapa Allah menggunakan kata tadlil? Apa imbas daripada maknanya? Karena mereka itu tadi, karena mereka bertipu muslihat dengan dibangunnya kulais itu. Nah, tapi ternyata mereka gagal. Aha. Lalu dengan menyerang Ka'bah, sahih, tapi mereka juga gagal lagi. Nah, jadi membangun kulais untuk mendapatkan sorotan, gagal. Lalu ingin menghancurkan Ka'bah, namun itu gagal juga. Sahih. Nah, inilah sehingga apa? Ini makidah semuanya, ini kait semuanya, tapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Ini kaidahum fi tatlil. Taib. Kemudian di sini juga perhatikan Allah menggunakan kata fi tadlil. Jadi fi huruf jar sahih, tadlil majrur. Sehingga apa? Fi tadlil ini zarf. Sahih. Zarf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, sehingga apa?
menjadikan kait, ini tipu muslihat mereka berada di suatu, yani karena fi tadlil, yani jar wal majrur muta'alliqun bi bima, ini ta'alluq dengan apa? Karena ini apa? Zarfun mustaqir. Nah, sehingga harus berta'alluq dengan sesuatu yang zahir. Tapi yang zahir apa? Kaidahum. Nah, kaidahum fi tadlil. Nah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu muslihat mereka berada di atas kesesatan, berada di atas kesia-siaan. Tapi berarti apa? Menjadikan ini seperti perkataan apa? Zaidun fil baiti. No? Zaidun fil baiti. Fil baiti zarf. No? Ini Zaidun di rumah. Di rumah itu keterangan tempat. No? Zaidun. Nah, ini fi tadlil itu seperti rumah. No? Kaidahum seperti Zaid yang tadi. Jadi menjadikan Zaidun ada di rumah ya, ini seperti apa? Tipu muslihat mereka berada di dalam tadlil, nah, di dalam lingkup tadlil. Maka di sini, nah, oleh di dalam hasyiah Al-Baydawi disebutkan yani apa? Azhara azama sya'nil ka'bati bidzalika, maka aksa ma qasaduhu walitanbih 'ala al-mubalaghati fi dzalika ja'ala tadlilun zarfan lil kaidi wa lil kaidi sahih. Nah, apa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa agungnya Ka'bah itu. Nah, dengan apa? Dengan cara dengan menggambarkan ya tipu muslihat mereka yang begitu dahsyat itu. Nah, tipu muslihat mereka yang begitu dahsyat itu luluh lantah, gagal. Nah, ya ini kegagalan ini digambarkan dengan apa? Dengan cara mubalaghah, dengan cara yang dilebih-lebihkan sehingga dijadikan dia seperti itu tadi. Apa tipu muslihatnya berada di atas tadlil ya, kegagalan. Ini untuk bab mubalaghah ini berlebih-lebihan supaya menunjukkan apa? Betapa besarnya, betapa tersesatnya atau betapa sia-sianya perbuatan mereka. Baik, dengan pengetahuan kita akan besarnya perbuatan mereka dan tipu muslihat mereka dan betapa besarnya kerugian yang mereka derita, ini menunjukkan betapa besarnya keagungan Ka'bah. Nah, maka di dalam firman Allah fi tadlil, nah, menjadikan tadlil sebagai zarf itu ada isyarat tentang keagungan Ka'bah. Nah, bisa dipahami? Ya, ini dengan cara aks tadi, dengan cara kebalikan ini besarnya makar mereka, tipu muslihat mereka dan kegagalan yang besar yang dialami oleh mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besar, betapa agungnya hal yang sebaliknya, yaitu apa? Ka'bah itu sendiri. Keagungan keagungan Ka'bah. Nah, type itu apa? Yang berkaitan dengan vital beli. Vital beli. Type ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, type wa arsala, wa itu huruf ataf. Ataf itu apa? Untuk huruf yang menyambungkan dengan yang sebelumnya. Sahih? Wa arsala alaihim. Tayyib, dia ma'atuf ke yang mana? Yani bersambung dengan yang mana? Dengan ayat yang sebelumnya, yaitu wa arsal apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi maknanya apa? Wa arsala alaihim, seakan apa? Wa di sini sama-sama wa apa? Wa a, nam, wa alam, sahih, wa alam arsala alaihim, yani wa alam yursal alaihim tayran ababil. Nah, di sini jadi apa? Wa arsala alaihim tayran ababil,
maknanya seperti yang hukumnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah. Baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik. Perhatikan. Ada 3 ayat yang di sini urutannya itu menunjukkan uslub yang sangat indah sekali, uslub Quran, yakni di dalam pengajaran terhadap umat manusia. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka." Aha. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ini pertanyaan yang sifatnya sangat general, Sahih. Ini umum, sangat umum sekali. Nah, kemudian di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jadi pertama berbicara tentang ashabul fil, kemudian berbicara tentang kegagalan mereka, sahih. Yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah utus kepada mereka, kirim kepada mereka burung-burung untuk menghancurkan mereka. Maka di dalam urutan ini ada apa? Ada urutan dari yang sifatnya general terus ke menuju kepada hal yang lebih spesifik. Sehingga apa? Terjadi apa? Kesan yang lebih mendalam bagi orang-orang yang mendengarkan dan yang mengtadabburinya. Li'anna al-tafsil ba'dal ijmali awqa. Itu kata para ulama. Li'anna tafsila ba'dal ijmal awqa. Karena tafsil, yaitu perincian setelah ilmu yang sebelumnya itu general, nah, itu lebih berkesan. Lebih berkesan. Makanya sebaliknya, kalau misalnya kita ngasih tahu detailnya dulu, baru secara general malah itu tidak kurang berkesan. Nah, ini apa, dengan kita mengatakan hal yang lebih detail, kemudian lebih umum, akhirnya nanti orang akan malas selalu mengatakan ya udah tahu ya, udah tahu karena udah tahu detailnya ya, ini udah tahu. Jadi sehingga orang enggan untuk mendengarnya. Tapi berbeda dengan apa ilmu yang sifatnya lebih umum, lebih general, kan dia akan bertanya kalau udah gitu gimana, kalau udah gitu gimana, kalau udah gitu gimana, sehingga apa itu tadi lebih berkesan. Nah, makanya di dalam hal mengajar, di dalam hal belajar dan mengajar ada yang namanya metode pengajaran. Nah, di mana metode pengajaran ini haruslah bertahap, yang ditadarruj. Itu harus diperhatikan. Yani, dimulai dari hal yang paling dasar, paling umum, nah, sifatnya ijmal, nah, tidak dirinci. Kemudian semakin memperinci permasalahan, semakin memperinci. Seperti orang yang menggambar. Nah, seperti orang yang menggambar, maka ketika dia menggambar, orang itu akan mulai menggambar lingkaran, misalnya menggambar wajah, maka dia akan buat lingkaran besar terlebih dahulu, kemudian dibuat garis silang. Nah, oh di sini letak hidungnya, di sini letak matanya, letak mulutnya. Nah, kemudian dimulai dirinci, mulai diperdetil. Bagaimana korneanya, bagaimana terus dibuat arsiran yang dibuat dan seterusnya. Sehingga menjadi gambar yang utuh. Sebaliknya, ya nih kalau misalnya dibuat matanya dulu langsung diperinci, nah, ini bisa jadi apa gambarnya tidak proporsional. Taib. Jadi itu diantara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ayat-ayat semisal ini. Nah, di Al-Qur'an ini sering apa al-ijmal qabla tafsir. Ini dikasih tahu secara umum terlebih dahulu, baru setelah itu yang lebih rinci. Nah. Baik. Kemudian dikedepankan alaihim. Perhatikan wa arsala alaihim. Nah, wa arsala
alaihim. Kenapa didahulukan alaihim ketimbang tair? Ini bisa saja Allah berfirman wa arsala tayran ababila alaihim. Tapi Allah mengedepankan alaihim. Apa faidahnya? Faidahnya di sini adalah apa? Untuk menunjukkan yang lebih penting ini. Al-aham fal-aham. Ini dikedepankan yang lebih penting, yaitu apa? Berkaitan dengan al-irsal alaihim. Pengirimannya itulah yang lebih penting daripada bagaimana burungnya. Sahih? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ini mereka hancur. Nah, karena burung-burung ini. Bukan burung-burung ini menghancurkan apa? Menghancurkan orang-orang itu. Ini mana yang lebih berbekas? Yaitu ketika kita dibuat terperangi ketika melihat mereka yang begitu besar, mereka yang begitu apa berkuasa, nah pasukan Abraha itu dengan gajah, nah lalu hancur. Ketika kita mengetahui bahwa mereka itu hancur, nah kita sudah kaget. Lalu apa? Tayran ababil. Ternyata disebabkan karena apa? Burung yang kecil-kecil itu. Jadi maka di situ apa? Juga memberikan makna yang lebih berbekas, lebih berkesan. Nah, kemudian apa? Digunakan kata ala, bukan ilah. Padahal ini arsala biasanya digunakan wa arsalna ilaika, misalnya. Apa? Digunakan kata ilah, bisa digunakan kata ala bisa. Akan tapi di sini digunakan kata ala dan kita tahu bahwa biasanya apabila digunakan kata ala itu untuk sesuatu yang buruk ya nih. Walaupun tidak selalu tapi biasanya digunakan untuk apa? Auqa'a alaihi. Yani untuk menjatuhkan sesuatu padanya. Nah, hukumankah atau apa. Makanya ketika kita berdoa agar Al-Quran dijadikan hujjah kepada kita, bagaimana? Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Ini hujjah ilaina, sahih? Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Ini hujjatan lana wala alaina. Dijadikan hujjah bagi kami dan bukan di atas kami. Nah, apa bedanya ila sama ala itu tadi? Jadi ala biasanya digunakan untuk hukuman. Nah, karena itu wa arsala ala tidak menggunakan wa arsala ila karena burung-burung itu diutus untuk atau dalam rangka menghukum mereka. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tayran. Saya pertanyaan kenapa bentuknya tayran yakni nakirah? Nah, kenapa tidak at-tayr? Kenapa digunakan kata tayran? Kenapa tidak at-tayr? Padahal mungkin at-tayr ya nih. Baik. Di sini digunakan kata tayran dalam bentuk nakirah ada beberapa kemungkinan. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yakni yang pertama untuk meremehkan ya nih. Untuk meremehkan burung itu, tayran ya. Ini burung yang sepele. Kalau misalnya dalam bahasa apa? Bahasa Inggris itu kita gunakan kata the apa namanya? Spesifik, spesifik dan tidak spesifik. Nah, digunakan kata yang spesifik itu untuk menunjukkan bahwa ini sudah terkenal ya, ini sudah agung, misalnya sang, misalnya kalau bahasa Indonesia sang, maka tidaklah digunakan kata sang melainkan untuk menunjukkan betapa agungnya sesuatu itu. Tapi kalau misalnya dihilangkan ya ini misalnya ini teman, teman. Ini ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Tapi sang teman, wah itu menunjukkan bahwa teman ini bukan yang biasa-biasa saja. Taib di sini yani tayr, ini biasa ini tayr ayat tayr Tapi maknanya apa? Jadi dengan remehnya burung ini, nah, tidak punya sesuatu yang sesuatu yang lebih dan istimewa. Namun ia mampu untuk menghabisi pasukan bergajah yang luar biasa itu. Makanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah,
ashabil fil. Nah, di situ ashabul fil, filnya di sini bentuknya ma'rifah. Nah, bentuknya apa? Kebalikan daripada tairan yang mana nakirah. Kalau ashabul fil ini ma'rifah. Ini sudah saking terkenalnya, menunjukkan betapa ininya mereka. Nah, menyeramkannya mereka, agungnya mereka. Nah, tapi dihancurkan dengan apa? Burung-burung ini. Sehingga apa? Ini menunjukkan bukan kuasa daripada burungnya tersebut, bahwa hancur luluh lantahnya mereka itu bukan karena burung tersebut. Nah, tapi apa? Ini menunjukkan ke apa? Kudratullah, menunjukkan kemampuan Allah, apa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghancurkan yakni apa eh, suatu suatu kekejaman, kediktatoran, kekuasaan yang begitu dahsyatnya dihancurkan dengan hanya sebuah atau seekor burung. Nah, apa kemudian apa bisa jadi maknanya ini tafkhim untuk pengagungan, sahih, untuk menunjukkan luar biasanya burung itulah. Kok bisa? Bagaimana nakirah kok bisa jadi menunjukkan keagungan seperti itu? Ya nih dengan takwil apa? Seakan dikatakan begini, ya ini burung macam apa yang melempar kerikil, tidak meleset dan dapat membunuh? Ya ini dengan terkadang justru dengan bertanya, nah, itu untuk apa? Eh, untuk untuk menandakan keagungan dia. Nah, untuk menandakan keagungan dia. Yani apa dibuat menjadi misterius. Nah, kalau tadi konteks yang pertama itu dijadikan nakirah karena ini tidak terkenal. Sahih, tidak terkenal, tidak ada yang spesial, tidak dilirik. Nah, sehingga tidak apa digunakan uh, alif lam lit ta'rif untuk menunjukkan bahwa itu tuh ada di dalam kepala kita. Nah, jadi sesuatu yang ini tidak dihiraukan. Namun yang di sini justru digunakan apa nakirah itu untuk menunjukkan makna yang misterius. Nah, jadi burung macam apa yang apa kalau dia itu melempar kerikil tidak meleset dan dapat membunuh. Makanya dibuat dalam apa konteks kemisteriusannya. Nah, jadi apa? Tadi ada dua kemungkinan, litahkir, yani untuk meremehkan burung tersebut, atau litahkim, untuk menunjukkan keagungan atau keluar biasaan burung tersebut. Yani kalau misalnya maknanya luar biasa, yani wabah jelas. Yani Allah mengutus burung-burung yang luar biasa itu ya untuk menghancurkan pasukan Abraha. Nah, taib. Kemudian makna ababil. Makna ababil. Nah, ini. Pertama, ababil bukan nama burung. Nah, ababil bukan nama burung. Jadi tayran ababil bukan burung tersebut ya nih. Tapi ababil adalah sifat, sahih? Ya. Taib. Tayran ababil di sini ini predikat sahih daripada tair tersebut. Nah, tapi para ulama menggunakan kata ababil ini untuk apa? Takkid. Untuk takkid itu penegasan. Penegasan dari apa? Dari tayran. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa kok tayran itu eh, mufrad sahih, yakni kata tunggal, lalu ditegaskan dengan ababil yang mana ababil itu adalah kata majmuk. Aha, maka dikatakan bahwa tayran itu adalah isim jamak. Nah, isim jamak. Jadi tayran karena satu burung itu apa? Satu burung yakni tairatun. Sahih? Tairah, tairatun. Ini satu burung. Tapi tayran yakni eh, sekumpul ini ismu jam'in lit ta'ir yani. Isim jamak yani kata jamak dari apa? Dari ta'ir, dari burung. Yani semisal saya katakan
rambut dan sehelai rambut. Ya. Jika dikatakan rambut, maka maknanya yakni apa? Rambut yang banyak itu. Ini rambutmu indah, nah, rambutmu bergelombang. Ini bukan satu rambut, kecuali saya katakan sehelai rambut. Nah, tayran begitu. Nah, ababil. Nah, ababil itu adalah takkid, itu penegasan daripada tair tersebut. Nah, tairan daripada tair tersebut. Yani takkid daripada isim. Kemudian para ulama berselisih tentang mufrad daripada ababil. Yani ababil apakah dia punya kata apa? Kata tunggal atau tidak? Nah, di situ para ulama berselisih pendapat. Taib. Ababil artinya adalah jama'atun. Jama'at, yani jama'at atau jama'atun fi tafriqatin. Yani jama'at ini apa? Sekumpulan-sekumpulan. Nah, sekumpulan-sekumpulan yang terpisah-pisah. Yani berbondong-bondong. Bahasa Indonesia itu berbondong-bondong. Karena berbondong-bondong berarti satu bondongan itu nggak mungkin satu 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 orang ya, ini tidak mungkin satu sosok, nah, tapi di situ ada banyak. Ini banyak satu kumpulan itulah namanya ababil. Nah, itulah namanya ababil. Nah, taib itu secara makna. Nah, taib kemudian apa? Ababil jama'atun fi tafriqatin. Nah, itu perkataan Abu Ubaidah. Sahih? Itu perkataan Abu Ubaidah. Di mana beliau mengatakan ja'atil khailu ababil min hahuna hahuna. Min hahuna wa hahuna. Ini datang segerombolan al khail, ini kuda, ababil. Ini berbondong-bondong dari sana, dari sana, dari sana. Nah, hahuna wa hahuna. Nah, baik. Kemudian para ulama tadi apa disebutkan bahwa mereka berselisih apakah ababil memiliki kata tunggal atau tidak. Nah, maka di sini ada dua pendapat. Pertama yang mengatakan bahwa ababil ini tidak memiliki kata tunggal. Nah, ini pendapatnya Al-Akhfash, Al-Farra. Nah, ini jadi kata ababil seperti kata syamatit dan abadid. Nah, jadi syamatit, apa artinya syamatit? Syamatit itu kain yang sobek-sobek. Nah, kain yang sobek-sobek terberai-berai. Nah, adapun abadit, maka ini gerombolan-gerombolan daripada kuda. Maka kuda yang bergerombol disebutnya apa? Abadi. Nah, abadi. Nah, ababil, nah dikatakan masuk dalam kategori ini, yaitu kata jamak, ya, kata yang jamak seperti itu, namun tidak memiliki apa? Tidak memiliki mufrad, tidak memiliki kata tunggal. Seperti contohnya an-nisa misalnya. Ini an-nisa kata jamak. Nah, namun dia tidak memiliki kata tunggal. Tidak memiliki mufrad. Nah, berbeda dengan apa misalnya ar-rijal. Nah, ar-rijal kata jamak. Nah, namun dia memiliki kata tunggal, ini memiliki mufrad, ini rajulun. Nah, ar-rijal ini laki-laki. Nah, kata tunggalnya adalah rajulun. Ini laki-laki. Nah, baik. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwa dia memiliki kata tunggal, memiliki mufrad. Ini kata ababil. Apa itu? Diambil dari kata apa? Ini mufradnya. Mufradnya di sini ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ababil adalah jamak dari kata ibalatun. Nah, ibalatun. Ada yang mengatakan dari kata ibulun. Nah, ibulun. Ada yang mengatakan dari kata apa? Ibalatun. Nah, ibarat. Ini seperti kata dinar. Jamaknya apa? Dananir. Nah, ibal, ababil. Nah, itu apa? Itulah yang dibahas oleh para ulama ketika membahas apa? Ababil. Nah, jadi nanti kalau misalnya membuka kitab tafsir, nah, kita tahu oh ternyata ini yang dibahas oleh para ulama
Ketika bertemu dengan kata ababil, ketemu dengan kata tayran itu tadi ya, yang dibahas oleh para ulama. Baik, sekarang kita bertanya-tanya bagaimana burung tersebut bentuknya, coraknya. Nah, di sini ada banyak pendapat, ada banyak riwayat. Di antaranya yang paling masyhur adalah ini. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa burung-burung ini laha kharatim ka kharatimil fil. Dia punya punya belalai seperti belalainya gajah. Nah, kemudian punya telapak sebagaimana telapaknya anjing. Ini menurut riwayatnya Ibnu Sirin. Ini pendapat pertama. Yang kedua adalah pendapat dari Atha, sama juga dari Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa burung tersebut warnanya hitam. Nah, tayrun sud. Datang dari arah laut. Nah, laut kalau dibandingkan dengan kota Makkah itu ada di sisi sebelah barat. Nah, di sisi sebelah barat dari kota Makkah adalah daerah laut. Nah, ini di daerah Jeddah. Daerah Jeddah, daerah sana. Nah. Taib, kemudian dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa annaha biyadun saghar. Ini warnanya putih dan kecil-kecil. Taib, di sini berarti berbeda-beda. Ini ada yang mengatakan warna hitam, ada yang mengatakan warna putih. Nah, ada pula ya di riwayat lain dikatakan warna hijau. Bagaimana kok bisa berbeda-beda riwayat ini? Imam Razi menjelaskan ini selama burung-burung tersebut dikatakan ababil, mungkin saja ya, dikatakan ababil, ya, ini berbondong-bondong, artinya mereka tidak datang langsung satu kumpulan, satu batalion, namun dicicil. Nah, bisa jadi setiap satu rombongan bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, satu rombongan warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, satu rombongan dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada ta'arud di situ, tidak ada perselisihan di situ. Nah, tayyib, itu adalah yang berkaitan dengan ababil. Nah, itu yang berkaitan dengan ababil. Tayyib. Ustaz, kami mohon maaf motong sebentar. Nah, Ustaz, kira waktunya masih tinggal 15 menit lagi ya, Ustaz? tayyib. Nah, Ya. sebentar lagi selesai. Nah, tayyib. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, di dalam qiraah lain dibacanya yarmihim. Nah, yarmihim menggunakan ya. Perhatikan, tarmihim itu untuk untuk mukhatabahnya nih muannas. Nah, untuk orang kedua feminim, tarmihim. Nah, atau untuk orang ketiga feminim. Nah, untuk orang ketiga feminim digunakan kata tarmihim. Nah, menggunakan kata bukan feminim orang kedua, tapi orang ketiga feminim ya. Karena orang kedua feminim itu taf'alin, sahih. Jadi orang ketiga feminim. Nah, adapun orang ketiga maskulin maka harusnya yarmihim. Nah, yarmihim. Maka tafsirnya kalau misalnya tarmihim menggunakan qiraah ini, maka yang menjadi subjek fa'ilnya itu adalah burung-burung tersebut. Nah, tarmihim yakni jamak, bentuk jamak daripada burung. Sedangkan bentuk jamak itu digunakan itu tadi taf'alu. Nah, tarmihim. Nah, atau yarmihim, maka dhamirnya bisa jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yarmihim, Allah Subhanahu wa taala yarmihim bihijarah, nah, dengan perantara burung tersebut. Nah. Atau kembali kepada itu tadi, yakni tayran. Karena tayran itu isim jamak, yakni maka kembali kepada mafhum, sahih. Mafhumnya itu. Nah, yarmihim. Yakni kembali kepada
maknanya. Taib. Kemudian apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, eh bagaimana batu-batu tersebut dilempar? Nah, bagaimana batu-batu tersebut dilempar? Dari riwayat-riwayat yang ada dikatakan bahwa apa? Contohnya Muqatil mengatakan bahwa setiap burung membawa 3 kerikil. Nah, dan setiap kerikil tersebut diletakkan di kaki dan di mulut. Nah, jadi ada 3, 2 di kaki, 1 di mulutnya. Kemudian batu-batu tersebut untuk 1 orang. Dan tertulis di setiap batu tersebut nama-nama tersebut, nama-nama orang-orang yang akan dibunuh tersebut. Nah, apabila dilempar dari satu sisi, maka tembus dari sisi yang lain. Bila jatuh di atas kepala, maka tembus ke arah dari arah duburnya. Nah, kemudian Ikrimah ya mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap yang terkena kerikil tersebut akan berbekas ya ini di kulitnya. Nah, seperti cacar, nah, melepuh. Nah, kemudian apa? Dia akan menyebar terus hingga akhirnya apa? Hancur luluh lantah. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair. Nah, baik, ukuran batu kerikil yang terkecil dikatakan di dalam riwayat-riwayat itu seperti antara batu adas, seperti kacang adas atau kacang hems. Ini kacang humus, no? Kacang adas atau kacang kacang humus. Jadi yang paling kecil itu seperti kacang adas, yang paling besar seperti kacang kacang humus. Ini kerikil, no? Kerikil kecil. Itu adalah apa? Nah ini seperti ukuran apa batu apa yang digunakan kalau kita melempar melempar jumrah, nah, seperti ukuran itu. Kemudian apa? Hijarah. Nah, hijarah itu adalah jamak dari hajar. Nah, jadi tarmihim bihijaratin, hijarah jamak dari hajar. Nah, jadi dengan batu-batu. Nah, dengan batu-batu. Min sijil, dari sijil. Apa makna sijil? Sijil ini ada para ulama punya penafsiran yang bermacam tentang kata sijil. Dilihat dari akar katanya, ya ini ada yang mengatakan akar katanya dari kata sijil yang artinya apa? Ember besar. Nah, dalwun kabir. Nah, kenapa? Taib, apa korelasinya, apa hubungannya antara ember besar dengan batu-batuan ini? Itu karena sama-sama terus-menerus. Ini kalau ember besar diisi air, ketika dituangkan maka airnya keluar terus-menerus. Sebagaimana batu-batu tersebut juga, nah, terus-menerus keluar. Nah, jadi apa? Batu-batu tersebut senantiasa berjatuhan terus-menerus tiada habisnya, sebagaimana air yang keluar dari ember yang besar tidak habis-habis dan tidak putus-putus. Itu maknanya. Nah, kemudian yang kedua mengatakan diambil dari kata isjal. Nah, dari kata isjal. Apa makna isjal? Yaitu pengiriman. Nah, kenapa dikatakan pengirimannya ini min sijil? Karena isjal atau pengiriman ini merupakan sifat daripada azab. Ini azab itu juga disifati dengan pengiriman. Makanya Allah berfirman gimana? Wa arsalna alaihim tufan. Ini tufan disifati dengan irsal. Wa arsalna. Nah, wa arsalna ilaihim wa arsalna alaihim at-tufan. Nah, sehingga apa? Karena memiliki sama-sama sifat yaitu dikirim. Nah, maka dari situlah akhirnya diambil sifatnya. Yani apa? Azab tersebut dikirim. Nah, azab tersebut dikirim. Kemudian apa? Sijil, yani dengan lam yang musyaddadah, maka ini merujuk kepada makna apa? Catatan. Nah, buku catatan yang berisi dengan catatan azab-azab. Nah, ada 3 akar kata tersebut. Diambil kata sijil. Nah, jadi tidak ada apa tolak belakang di situ. Seandainya kita gabungkan kan toh mungkin. Nah,
yakni bahwa azab terhadap pasukan Abraha itu tertulis di sijil. Nah, kemudian diisjalkan, yaitu dikirimkan kepada mereka. Kemudian apa? Sebagaimana ember yang besar yang terus-menerus mengalir azab tersebut. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa batu tersebut bentuknya bukan murni bebatuan dari kayu dari batu semua, namun merupakan campuran antara tanah liat dan batu. Nah, ada tanah liatnya, ada batunya. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, jadi apa? Itu makna sijil ya. Makna sijil itu apa? Yaitu campuran antara batu dan tanah liat. Itu jadi bihijaratin min sijil, yakni min di sini bayaniyah. Nah, bayaniyah, yakni bihijaratin min jinsi apa asijil, yakni dari jenis apa sijil. Nah, kemudian kemudian Abu Ubaidah mengatakan makna sijil ini adalah dahsyat, syadid. Ini bihijaratin min sijil yakni syadid, yakni dengan begitu dahsyatnya. Nah, ada yang menafsirkan sijil adalah langit dunia, ada yang mengatakan sijil adalah batu dari jahanam. Kenapa kok dinamakan batu dari jahanam? Yakni diambil dari kata sijin. Diambil dari kata sijin. Yakni Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Jahanam dengan kata sijin. Nah, sehingga apa? Kata sijin nunnya berubah menjadi lam. Ini ubdilatil nun laman. Nah, jadi sijin berubah menjadi sijil. Nah. Taib. Kemudian apa? Nah, ini ada gambar apa? Keterangan ini kacang Arab gitu yang biasa kita kenal dengan kacang Arab. Kacang Arab itu namanya kacang apa? Humus. Nah, kacang humus. Dan ini kacang adas. Ini negeri Yaman. Ini Sana'a. Kemudian ini Makkah. Kemudian ini kerajaan Habasyah. Kerajaan Habasyah. Baik. Ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Taib. Dari kata sekarang perhatikan kata asf. Apa? Asifa mada? Asafa ya'sifu. Nah, asafa ya'sifu. Itu fi'ilnya. Ya ini artinya memporak-porandakan. Nah, bisa artinya juga mencari. Makanya di dalam bahasa Arab perhatikan, tornado di dalam bahasa Arab artinya asifah. Nah, asifah. Kemudian apa? Yang disifati dengan al-asf itu pada hakikatnya adalah angin. Nah, yani ar-riyah, ar-rih ta'sifu. Yani angin-angin itu memporak-porandakan. Baik. Nah, tapi di sini maknanya ka'asfin ini digunakan maknanya untuk menunjukkan apa? Ini dedaunan-dedaunan atau apa? Apa namanya itu? Jerami. Nah, jerami. Kenapa? Karena dengan jerami-jerami inilah angin-angin tersebut melakukan porak-poranda. Nah, atau melakukan apa goncangan-goncangan gitu ya, mencopot, memanen buah-buahan dan juga bulir-bulir tumbuhan-tumbuhan tersebut. Maka jerami, tumbuh-tumbuhan itu merupakan alat daripada alatnya si angin untuk mencopot bulir-bulir tanaman, buah-buahan. Jadi makna as di sini ya ini itu tadi
merupakan majas, nah, merupakan majas daripada daun, nah, merupakan majas daripada daun. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Taib. Di sini ada beberapa penafsiran tentang asf. Nah, setelah sebelumnya ada juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wal habbu dzul asfi war raihan. Sahih? Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman wal habbu dzul asfi war raihan. Di mana di situ apa? Ditafsirkan contohnya oleh Imam Ar-Razi al-asf di dalam surat Ar-Rahman diartikan yang pertama adalah at-tibnu. Naam. Alladzi tuntafa' bihi atau tantafi'u bihi dawabuna allati khuliqat lana, yaitu jerami-jerami. Naam, yang bisa dimanfaatkan oleh hewan-hewan ternak, yang mana hewan-hewan ternak tersebut bisa dimanfaatkan oleh kita. Kemudian penafsiran kedua auraqun nabat, yaitu daun-daun daripada tumbuhan. Ini secara umum ayu zara, jadi ayun nabat. Ini yang penting dedaunan, maka dinamakan asf. Nah, kemudian apa? Ini auraqun nabat. Kemudian ada pula itu waraqu ma yu'kal, yaitu daun yang dimakan. Daun yang dimakan. Ini daun yang mungkin dan bisa digunakan bisa dimakan oleh tumbuhan-tumbuh oleh hewan-hewan ternak. Nah, itu makna as. Tapi di sini ada penafsiran lain tentang as. Itu tadi penafsiran di dalam surat Ar-Rahman. Adapun di sini maka disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama adalah apa? Waraquz zara. Nah, yaitu daun tanaman yang tergeletak setelah panen kemudian dihembus oleh angin lalu dimakan oleh ternak-ternak. Nah, jadi daun-daun yang tergeletak setelah panen. Yang kedua apa? At-tibn, yaitu jerami. Nah, at-tibnu yaitu jerami. Pendapat ketiga mengatakan al-as itu adalah apa? Ujung tanaman sebelum sunbul atau bulir. Perhatikan ini ada gambar apa? Ada gambar gandum. Nah, bagian biji-bijinya ini namanya sunbul. Apa? Sumbul. Nah, tayyib bagian sebelum sumbul itu adalah penafsiran yang nomor 3 tuh. Ujung tanaman sebelum sumbul, yakni atrafuz zara. Bagian ujung-ujungnya. Jadi sisa-sisanya sebelum dipotek. Nah, itu dari sini. Nah, kalau misalnya biji-biji ini dicopot, nah, maka akan tersisa seperti tangkai utamanya. Nah, dari sini itu yang namanya apa? Atrafuz zara yang dimaksud dalam penafsiran ketiga ini. Nah, ini bukan rambut ya, bukan apa rambut frozen. Nah, rambut frozen. Nah. Baik, kemudian biji yang penafsiran ketiga adalah biji yang sudah diambil isinya dan tersisa kulitnya, yakni baqiya qashruhu. Sahih? Tersisa cangkangnya ini aja, yakni berasnya sudah diambil. Nah, itu penafsiran tentang as. Jadi apa intinya as itu menggambarkan tentang sesuatu yang sudah tinggal sisanya saja, ya, sesuatu yang seperti jerami gitu ya, porak-poranda. Nah, jadi maknanya itu ada kesamaan, kesesuaian antara menggunakan kata as yang biasa digunakan untuk sifat angin yang memporak-porandakan dan tanaman-tanaman yang ditafsirkan di sini itu jerami, sisa-sisa tanaman yang dimakan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa apa betapa porak-poranda dan hancurnya kondisi orang-orang pasukan bergajah tersebut. Nah, taib. Kemudian apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ma'kul di sini apa? Ada beberapa penafsiran. Nah, yang pertama nah, yani yang pertama adalah apa? At-tashbih waqi'an biwaraqiz zar'i. Naam, wa huwa an ya'kulahu dud. Yani apa? Maksudnya adalah dimakan. Yani secara
hakiki. Nah, benar-benar dimakan. Ya ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata makul. Ya ini karena sama-sama apa? Sebagaimana tanaman-tanaman ini dimakan oleh cacing-cacing. Nah, begitu juga dengan jasad-jasad apa? Daripada pasukan Abraha itu yang dimakan oleh cacing-cacing. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua adalah apa? Eh, Makul maksudnya adalah apa? Makulun huwa annahu ja'alahum kazar'in qad ukila habbuhu wa baqiyat ibnuhu. Nah, yaitu eh, seperti di sini disamakan seperti jerami-jerami yang sudah diambil apa namanya isinya lalu dibiarkan eh, sisa-sisanya ini cangkang-cangkangnya. Nah, gerak kalau kita gabah, nah, tinggal sisa gabahnya saja. Ya ini apa? Persamaannya yaitu bahwa jasad-jasad mereka diambil ruhnya lalu mereka terkoyak-koyak sebagaimana gabah-gabah yang berceceran. Nah, makul ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan yaitu makul yaitu makul artinya apa? Makul dimakan, sahih. Jadi dimakan secara hakiki, dimakan oleh cacing atau maknanya ya ini majas. Yani makul bukan makul dia makul tapi apa? Makul hub. Yani makulul hub. Ini apa? Makulul hab sahih bukan hub, makul al hab. Yani bijinya yang dimakan. Seperti misalnya saya katakan gini. Muhammad Hasanun. Nah, Muhammad itu indah. Ini apa indah? Ini wajahnya, sahih. Ini begitu juga dengan ini. Ya ini pasukan Abraha makul. Ini apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Ini dimakan atau misalnya tumbuhan itu makul dimakan. Ini apa yang dimakan? Ini tuh buah-buahannya atau biji-bijiannya. Nah, bukan tumbuhannya itu sendiri, bukan pohonnya itu yang dimakan. Nah, tapi buah-buahan yang dimakan. Nah, nah, dalam penafsiran yang kedua itu maksudnya tadi yaitu makul maka eh, wajah kesamaannya adalah bahwa eh, tubuh-tubuh tersebut sudah diambil nyawanya. Nah, sebagaimana gandum-gandum tersebut sudah diambil bijinya sehingga tergeletak seperti itu tidak bermanfaat. Nah, jadi apa? Perhatikan di sini ada adab apa? Di dalam kata makul ini ada adab yang digunakan oleh Al-Quran di mana apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, beliau mengatakan yani an yakunal ma'na kazar'in wa tibnin qad akalahu dawabu thumma yajib wa tatafarraq ajza'uhu. Yani apa? Maknanya bahwa tubuh mereka pada hakikatnya itu seperti jerami-jerami yang sudah dimakan oleh dawab, yang sudah dimakan oleh apa hewan ternak. Kenapa? Ya ini sudah mengering, sudah tercerai-berai, nah bagian-bagiannya udah nggak jelas. Maka tercerai-berainya anggota-anggota badan mereka itu mirip dengan jerami-jerami ini. Tapi Al-Quran tidak ingin menggambarkan kondisi mereka yang hancur seperti itu. Nah, dan ini bagian daripada adab Al-Quran. Nah, sehingga apa? Al-Quran menggunakan permisalan ini. Yani, ma'kul. Nah, syabbaha taqattu'a awsalihim bitafarruqi ajza'ir raus. Yani Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan hancurnya tubuh mereka yani dengan apa? Dengan jerami-jerami yang terus. Jadi tidak langsung mengatakan bahwa tubuh mereka hancur demikian. Mungkin kita akan jijik melihatnya. Nah, kalau misalnya digambarkan kondisi hakikinya, ya mungkin kita akan jijik, sahih. Ketika membaca faja'alahum misalnya maka menjadikan mereka seperti sebagai bangkai-bangkai yang sudah terkoyak-koyak dan lain sebagainya begitu. Mungkin kita akan apa? Ada perasaan tidak enak. Nah, tapi di sini Al-Quran menjaga itu. Yani, tidak digunakan kata-kata itu namun menggunakan permisalan. Yani, ka'asfin ma'kul. Sebagaimana jerami-jerami yang sudah dimakan oleh hewan-hewan ternak. Itu sama-sama hancur. Nah, sama-sama hancur. Terakhir, yani, bukankah hajjaj merusak Ka'bah? Nah,
Al-Hajjaj, yang gubernur Mekah, dahulu pernah menghancurkan Ka'bah. Nah, karena kenapa? Karena beliau memerangi Abdullah ibnu Zubair. Sahih. Sehingga apa? Dilemparkanlah dengan manjanik, apa itu manjanik ini? Seperti batu, nah, batu besar yang dilemparkan gitu dengan apa namanya saya nggak tahu manjanik ini. Kemudian apa? Hancurlah itu Ka'bah. Sahih. Rusak, terjadi kerusakan. Namun tidak terjadi sesuatu. Padahal apa? Padahal apa yang ingin dilakukan oleh ashabul fil itu juga sama-sama ingin merusak Ka'bah. Nah, tapi mereka dihancurkan. Nah, maka kenapa kok di sini beda, di sana beda? Maka jawabannya adalah semata-mata karena kejadian ashabul fil tersebut adalah irhasat. Nah, sedangkan irhasat terjadi sebelum datangnya nubuwah. Nah, ini kalau misalnya sudah terjadi nubuwah, sudah tegak kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil yang qat'i, yang sabit, maka dibutuhkan lagi ya irhasat karena sudah tercapai. Nah, itu kurang lebih penafsiran tentang surat-surat tentang apa yang berkaitan dengan apa namanya surat Al-Fil. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Fahmi Aziz yang sudah memberikan pemaparan kedua ya, terkait surat Al-Fil ayat 2 sampai ayat 5 ya teman-teman. Yang semoga dengan ini kita semua yang biasanya membaca surat Al-Fil, misalnya dalam sholat kan sering banget ya baca ya gitu. Kalau saya sering banget nih, paling sering saya baca nih biasanya. Itu kita cuma tahu terjemahnya tapi nggak tahu maknanya apa, nggak tahu hikmahnya apa, sehingga kita nggak bisa mengamalkannya. Tapi dengan ini insya Allah kita banyak banget dapat hikmah sehingga bisa diamalkan. Tapi barangkali teman-teman masih menemukan kayak semacam apa nih pertanyaan gitu. Kekritisan teman-teman masih tumbuh di sini gitu. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas itu barangkali teman-teman merasanya, boleh silakan ditanyakan dengan cara teman-teman kalau mau nanya langsung, komunikasi langsung, bisa pakai raise hand nih nanti biar saya tunjuk dan teman-teman silakan mengajukan pertanyaannya, atau boleh langsung di kolom chat tulis nama, domisili dan juga pertanyaannya. Dipersilakan teman-teman semua. Oke. Iya, kemarin udah pada ngerjain tugasnya belum itu? PR-nya? Disuruh ini lagi kita cari-cari referensi ya terkait surat Al-Fil nih gitu, dari referensi lain dan juga dari kita gimana merenungi lagi gitu kisahnya. Gitu. Kalau saya ini saat alhamdulillah baca dari tafsir Jalalain gitu. Sebenarnya sempat kayak kemarin kok beda gitu ya. Yang saya baca itu di Jalalain itu kan kayak seakan-akan batunya itu kayak peluru tembus sampai tanah gitu kan. Tapi tadi ternyata juga ada gitu, juga disebutkan juga tadi di PPT Ustadz ya. Saya Dari pendapat yang lain. Iya. Gitu. Oke, silakan teman-teman. apa? Jadi gini, antara Jalalain kemudian apa? Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi, kemudian tafsir Ar-Razi itu merupakan kitab-kitab yang dipelajari di apa madrasah-madrasah apa qadimah, di dalam kurikulum-kurikulum klasik dipelajari. Jadi karena apa? Karena penekanan yang kuat di dalam hal ilmu alat. Jadi memang siswa-siswa itu dahulu dididik untuk bisa menguasai ilmu-ilmu alat, baik itu sarf, baik itu nahwu, baik itu balaghah, mantiq, usul dan seterusnya. Nah, kemudian mereka tatbiq, yakni penerapannya di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, penafsiran di hadis. Nah, sehingga makanya ada keinsijam, yakni keselarasan. Nah, diawali biasanya diawali dengan belajar Jalalain karena di situ praktek nahwu. Nah, kemudian nanti naik lagi ke Baydawi. Nah, karena tafsir Baydawi merupakan ringkasan daripada tafsir Ar-Razi. Nah, kemudian biasanya ada pula yang mempelajari tafsir An-Nasafi. Nah, kemudian apabila ingin belajar tentang tafsir bil ma'thur maka Ibnu Katsir. Nah,
Ibnu Ibnu Katsir. Terus ya ini tafsir yang paling luas, paling besar, ini Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Adapun yang bisa dipelajari untuk kita mudah dipelajari gitu ya, dan karena berkaitan dengan apa hukum-hukum istinbat yang penting itu adalah tafsir Al-Qurtubi. Itu penting sekali. Ini sangat direkomendasikan untuk para penuntut ilmu. Nah, Syukron Ustaz referensinya nih. Jadi kayak emang selama ini kayak ini Ustaz baru saya baca terjemah Quran misalnya dari bahasa Indonesia dari Kementerian Agama sih. Tapi di situ kan kayak masih banyak tuh yang kita nggak ngerti gitu kan. Nah selanjutnya tahap selanjutnya saya bacanya tafsir jalan lain gitu karena paling ringkas Ustaz. Paling sahih, ringkas. sahih. Itu Berarti urutan yang ya. benar. Nah, untuk mulai belajar tafsir, dimulai dari Jalalain. Nah, Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya nih sejauh ini masih belum ada nih yang mau nanya nih kayaknya. Uh, Barangkali ini ya, kalau sambil ada yang resen atau mau nanya gitu, uh, ini aja kali ya. Si coba apa ya? Coba angkat lagi kemarin yang dapat hikmahnya apa aja gitu. Kalau saya kemarin nih teman-teman nih, pertama tuh ini membantu apa terkait kemarin penjelasan alam taruh sama alam ta'alam gitu kan banyak banget ya perbedaannya gitu. Banyak nah, banget di Quran gitu ketika kita ngafal. Nah itu juga bisa jadi salah satu yang akhirnya apa ya memudahkan kita dalam menghafal gitu kan jadi ketahuan kalau misalnya alam taro tuh ada untuk sesuatu yang memang kita bisa indahkan gitu ya itu terus pentingnya peristiwa pada surat Al-Fil ini bukan sekedar hikmahnya aja tapi juga prosesnya kenapa karena kemarin juga Ustaz sempat bilang bahwasannya ini beda sama kisah-kisah kaum terdahulu yang lainnya gitu kayak kaum Hud yang kaumnya Nabi Samud gitu Soleh gitu ya, Nabi Soleh gitu itu kan karena mungkin ya di saat itu orang-orang Mekah itu kan mereka ngelihat secara langsung gitu kalau peristiwa Ashabul Fil ini. Sedangkan kalau misalnya peristiwa-peristiwa yang lain itu barangkali sama kayak kita nganggapnya kayak itu dongeng-dongeng belaka gitu. Barangkali gitu. Akhirnya makanya itu menjadi sesuatu yang kuat banget dan benar-benar bukan sekedar hikmahnya aja gitu. Karena dilihat prosesnya secara langsung. Nah, terus kalau saya dapat ini juga insight kemarin ketika baca lagi kisahnya itu kayak makna bahwasannya kita nggak boleh mengganggu tempat ibadah umat lain karena kan kemarin tuh salah satu penyebabnya adalah ada satu orang dari suku Kinana ya, yang dia itu melumuri dengan kotoran gitu ya. Nah itu juga sahih. mungkin salah satu hikmahnya gitu ya. Terus bahwasannya kita harus memuliakan nabi gitu. Kenapa? Karena Allah aja menjaga Ka'bah gitu, menjaga suatu benda gitu, benda yang tidak hidup gitu. Gimana dengan nabinya gitu, yang membawa risalahnya gitu. Terus kemudian juga tadi ya disampaikan bahwasannya Allah menjaga ajaran agama ini gitu, yang surat Al-Hijr ayat 9 gitu. Tapi selain itu juga Allah juga menjaga penyampainya gitu. Maka di sini nih buat kita nih jadi tambah semangat ya untuk terus menjadi seorang dai gitu ya. Walaupun di tengah ya mungkin ya kalau polemik bangsa kita gitu ya, yang kayaknya banyak ulama-ulama ya gitu yang akhirnya sekarang ya dipenjarakan semacamnya gitu ya teman-teman. Tapi semoga nggak menjadikan kita lemah hati gitu teman-teman. BTW di sini udah ada yang nanya belum ya? Masih belum? Kalau belum, Anda terusin lagi ya. Sebelum nanti Ustadz, mungkin kalau misalnya nggak ada yang nanya langsung kita closing statement ya Ustadz. Nah, Kemudian kemarin juga dapat bagaimana Allah akhirnya merendahkan pasukan bergajah dengan cara yang sungguh halus gitu ya. Kemarin kan ashabul gitu ya. Ashabul itu biasanya untuk sahabat gitu. Ya. Tapi ini sahabat yang gajah bahkan lebih rendah lagi daripada yang disahabatnya itu, yang nah, daripada yang sifatkannya itu gitu ya. Nah itu nah, benar-benar sesuatu yang kayak, oh iya, ini tuh ngerasa, oh iya juga ya. Kenapa disebutnya ashabul itu benar-benar ya berarti menunjukkan bahwasannya pasukan bergajah itu lebih rendah dibanding gajah karena disahabatin dengan gajah gitu. Bahkan sahih. yang biasanya disebut tuh kayak sahabat Rasul gitu. Itu berarti kan memuliakan sesuatu yang setelah kata sahabatnya itu kan gitu. Sahabatnya Sahih. gitu gitu. Ini Gitu. mudhaf mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihinya yang lebih utama. Ini seperti kata ma'a. Seperti kata ma'a, maka eh, apa eh, yang datang setelah kata ma'a itu yang lebih mulia ini atau yang lebih di dalam konteks tersebut ini siakul kalamnya itu di situ yang lebih mulia misalnya eh, apa misalnya ada orang ini berkata man ma'i siapa yang bersama denganku nah misalnya uh, uh, Zaidun ma'i nah, Zaidun ma'i Zaid bersama dengan saya. Nah, berbeda konteks di dalam hal ini berbeda konteks ketika saya katakan saya bersama dengan Zaid. Nah,
ana ma'a Zaidin. Nah, maka yang datang setelah ma'a itu yang lebih mulia. Nah, contohnya misalnya di apa? Apa? Dalam Al-Quran contohnya. Ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab balaghah itu begitu. Nah, ma'a, kata ma'a. Ini jadi apa? Ini lataif sahih. Hal-hal yang sifatnya itu halus, nah, Iya. namun cukup menggelitik, maksudnya cukup apa, memberikan insight yang lebih Iya. sama Maka ini satu-satu ini ya, saya. ijaz Quran ya Ustaz ya. Yang di Nah, surat di tafsir Abu Hamka tuh disebutin salah satunya itu ya. Dari segi sahih, ya apa namanya kebahasannya itu sendiri tuh yang luar biasa banget dari Quran gitu ya. sahih, Makna-maknanya sahih. luar biasa banget. Karena itu ya belajar bahasa Arab itu menjadi penting sekali. Nah, belajar bahasa Arab tidak sekedar tahu arti, namun juga bagaimana menguasai bahasa Arab itu sebagai alat untuk memahami makna yang Allah kirimkan kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi ibaratnya Allah mengirimkan ayat, ini tanda-tanda petunjuk hidayah. Nah, untuk bisa memahaminya ini tidak sembarangan, sahih. Harus ada usaha. Usahanya apa? Itu dengan bagaimana menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Iya. Ilmu tersebut. Itu barangkali mungkin teman-teman ada yang baru belajar bahasa Arab, tadi ada istifham gitu ya, terus zorof sama macam Ya itu. Kalau nih, yang belum pernah belajar itu saya masih nggak ngerti tuh. Insya Allah ya Tapi ini ini jadi trigger kita. memang harus begitu. Ini di antara cara taklim, nah, di antara cara pengajaran itu adalah bagaimana membuat murid-murid itu terpaut dengan sesuatu yang ada di tingkatan di atasnya. Nah, semisal saya sekarang misalnya lagi ngajarin misalnya nahwu, sedang ngajarin jurumiyah. Nah, maka saya akan apa? Tidak membangga-banggakan kitab jurumiyah. Nah, namun saya akan membangga-banggakan kitab Qatrun Nada misalnya. Supaya apa? Dia tidak cepat puas dengan apa yang di sini, namun bisa bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kitab selanjutnya. Nah, sudah di Qatrun Nada maka saya tidak akan membangga-banggakan Qatrun Nada, maka saya akan membangga-banggakan kitab yang lain, misalnya Alfiyah. Nah, supaya itu tadi ada apa syauk, no? Ada kerinduan untuk belajar yang selanjutnya. Begitu juga di sini. No? Ya mungkin saya menggunakan apa ya istilah-istilah yang biasa-biasa saja agar kita tergugah, no? Agar kita tergugah bahwa ya ini kita masih banyak harus belajar. Ya ini saya mulai hari ini akan belajar nahwu, belajar sharaf, belajar ilmu bahasa Arab, belajar dan lain-lain. No? Ya betul banget. Jadi tadi tertrigger ya untuk kita belajar bahasa Arab gitu lebih dalam lagi gitu ya. Kalau yang selama ini kan saya kayak udah 4 tahun di selama pesantren Quran mahasiswa gitu, tapi kok masih gini-gini gitu ya, nggak ada tambahan atau apa gitu. Jadi kayak apa ya? Akhirnya tapi sedikit banyak jadi kayak ngerti gitu. Oh ya gini-gini. Tapi tadi ketika akhirnya mempelajari lebih jauh ke makna semacamnya itu kan benar-benar jadi trigger ya, kalau kalau mau ya benar-benar ngerti gitu, nggak cuma sekedar tahu artinya aja gitu tadi. Sama ketika mungkin banyak yang Ustadz sampaikan kan di PPT itu kayak ada pertanyaan-pertanyaan kenapa pakai ini, kenapa pakai itu sebetulnya. Itu kan jadi kayak sebenarnya trigger kita, atau barangkali jadi referensi ketika kita mau mempelajari Quran, tadaburi, gitu caranya gitu. Jadi benar-benar sekritis itu gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai usahakan di sini aja ya, di tafsir Alfil aja, tapi terus ya teman-teman ikutin terus, pantengin terus, nanti boleh belajar di guideline atau di tempat-tempat yang lainnya. Oke, barangkali karena nggak ada yang nanya sama sekali, barangkali udah jelas semuanya dan udah mendapatkan hikmah-hikmahnya untuk dijalankan juga ya teman-teman gitu. Jadi salah satunya kita giat nih buat belajar bahasa Arab salah satunya ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan gitu, nggak ada pertanyaan, mungkin bisa Ustadz Fahmi Aziz buat ngasih closing statement Ustadz. Gitu, silakan sekalian doa Ustadz. Apa? Perjalanan kita untuk talabul ilm itu panjang, sahih. Tidak hanya berhenti di sini. Dari ini contoh sampel gitu ya, betapa ilmu itu sangat luas, betapa umur kita begitu sedikit. Nah, maka ketika kita masih bersambung dengan pertanyaan selanjutnya sebelumnya, nah, ketika kita masih malas-malesan,
hari demi hari kita lalui, tapi tidak ada bertambah kemampuan kita, pengetahuan kita, skill kita di dalam keilmuan, maka itu adalah suatu kesia-siaan, suatu kesia-siaan. Bagaimana ayat yang selama 20 tahunan lebih ini kita baca, ternyata mengandung begitu banyak makna-makna yang begitu dalam. Baru tahu setelah umur kita mungkin 25 tahun, 27 tahun, 24 tahun. Tapi ternyata ayat yang selama ini kita dengung-dengungkan, yang kalau kita baca itu sambil tidur-tidur, ternyata kalau dipelajari kata per kata, siak per siak, detil per detil huruf per huruf, ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Apalagi Al-Quran yang begitu banyaknya sahih, lebih daripada kisah Ashabul Fil. Mungkin banyak sekali hal yang selama ini kita terlewatkan. Karena itu saya mengajak kembali kepada teman-teman sekalian, ayo kita bangkit lagi, ayo kita pupus semangat lagi. Allah itu menilai kita, sahih. Allah itu melihat kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana usaha kita untuk akhirnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami benar-benar niscaya. Perhatikan, lanahdiyanna, la. Ini di sini maknanya menunjukkan penegasan, sahih. Niscaya, kalau diterjemahkan tuh niscaya, lanahdiyanna, kemudian ada nunut tauqid saqilah, lanahdiyanna, jadi niscaya benar-benar akan, ibaratnya seperti itu, lanahdiyanna. Kemudian di sini pun ini merupakan jawabus syart dari kata man jahada fina. Ini jawabus syartnya apa? Lanahdiyan. Apabila tercapai syarat, maka dapatlah dia balasannya, itu jawab. Maka di sini terkumpul lanahdiyan, yani hidayah Allah akan benar-benar diberikan. Syaratnya itu tadi, man jahada fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Di antara kesungguhan kita untuk mendapatkan hidayah Allah adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, sebagaimana dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabat. Makanya kita tanya-tanya nih pada diri kita, apakah kita sudah belajar sebagaimana dahulu para sahabat belajar, sebagaimana dahulu para tabi'in belajar, sebagaimana dahulu ulama-ulama generasi sebelumnya belajar, seperti mereka, seperti mereka belajarnya, seperti mereka tasbihnya di sini apakah semangatnya? Tidak hanya semangatnya, metodenya, apa yang dipelajari. Nah, semoga ini jadi kejutan buat kita semua, jadi renungan buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memudahkan jalan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, di sini dipersilakan Ustaz. Jadi trigger buat kita tadi belajar bahasa Arab dan juga terus belajar tafsir. Gak cuma sampai di sini, karena kita ingin menyamai seperti para sahabat Nabi belajar gitu, bukan sekedar dari semangatnya aja, tapi juga dengan metodenya gitu, teman-teman. Oke, barangkali teman-teman nanti kalau misalnya mau ikutan lagi kajian tafsir dan agenda-agenda lainnya dari Guidelight gitu, teman-teman silakan pantengin aja di Instagramnya gitu, di guidelight.id. Bisa juga teman-teman cek di websitenya gitu. Alhamdulillah kita udah punya website di guidelight.id juga. Silakan teman-teman cek di sana juga. Oke, teman-teman semua gitu. Dan juga kalau misalnya ada yang mau berdonasi barangkali bisa juga kemana, Kak? Nggak ditampilin nih, Hanifah. Oke, teman-teman ini aja bentar. Kalau mau teman-teman ada infak atau donasi, dipersilakan bisa nih ke BNI Syariah. Yang nanti bisa dihubungi langsung ke Hanifah nih, selaku CP-nya di WhatsApp gitu ya. Oke, teman-teman semua gitu. Karena tadi dari tutup sama Ustaz gitu, kita cukupkan juga dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan.
silakan lanjutkan aktivitas. Nah ini di sini nih teman-teman ya, yang ditulisin sama Ahwigo ini. Silakan kalau mau berdonasi juga. Oke, diselesaikan rekamannya. Alhamdulillah.